keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, Bu. Ya, Muhammad Rida Halim, temannya semua sudah ada di kelas ya? Ada mi Bu. Ayo Bu Managi Bu Managi sakit Ki Bu. Di mana sekarang? Perlunya tadi waktu belajar Ki Bu Haji pergi ke Beng UKS. Oh iya Pak ya. Oh iya ya, jadi ya. Yulianus. Yulianus Ardi. Hadir Bu. Ya, tolong itu sampahnya di kolom mejanya Pak, di kolom mejanya silahkan dibersihkan dulu. Ya Bu. Ya, jadi sebelum kita masuk. Julianus Bu, banyak sampahnya. Ya, jadi sebelum kita masuk ya dirapikan memang, dibersihkan. Makan itu Bu, rajin makan di kelas itu Bu. Ya, jadi dirapikan ya Nak, karena kebersihan itu akan mempengaruhi proses belajar nanti. Ya. Jadi saya lihat semuanya sudah hadir, kecuali yang tadi sakit. Jadi saya mulai saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir di kelas ini seperti biasanya untuk mengikuti proses belajar mengajar. Ya, jadi sebelumnya semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ibu Anna Amalia sehat ya? Lagi flu Bu, fluber. Ya, makanya saya lihat kurang bersemangat hari ini. Ya, saya cek dulu kehadirannya ya. Muhammad Rida Halim. Hadir Bu. Iya, saya absen dulu ya Nak. Bu. Muhammad Rida Halim. Hadir Bu. Willy Silvanus. Hadir Bu. Julianus Ardi. Hadir Bu. Mufliha. Hadir Bu. Aslawati. Hadir Bu. Hadir. Anna Amalia. Hadir Bu. Jerni. Hadir Bu. Indrawati. Hadir Bu. Ya, Indrawati juga. Hadir Bu. Rindi Antika. Hadir Bu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi ya anak-anak, jadi dalam pembelajaran sebentar, hendaknya kita mematuhi aturan-aturan yang ada pada saat pembelajaran. Intinya, dalam pembelajaran sebentar, anak-anak itu harus disiplin. Disiplin mengikuti pelajaran. Kalau ada tugas sebentar, ya diusahakan atau diselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya. Seperti itu. Ya. Ya, jadi untuk memacu semangatnya belajar sebentar, jadi kita putarkan dulu sebentar dulu. Jadi kita putar dulu ya. Apa diputar Bu? Diputarkan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, kita menyanyi dulu bersama ya anak-anak. Ya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan Tanah airku, marilah kita berseri hingga bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Ya, jadi terima kasih anak-anakku. Ya, Bu, sudah menyanyikan nggak lagu menyanyi, Indonesia Raya. Yulianus Ibu. Ya, Yulianus Bu, nggak menyanyi, tidur ih. kenapa Pak? Kenapa Yulianus? Tidak hafal ya lagu Indonesia Raya? Iya, Bu. Ah, kenapa tidak hafal? Padahal setiap hari Senin itu dinyanyikan pada saat penaikan bendera. Tidak pernah ikut upacara Ibu. Waduh, ini salah satu contoh ya. Contoh yang tidak baik, siswa yang kurang rasa nasionalismenya terhadap negara. Seperti itu. Jadi harusnya kita sebagai bangsa Indonesia ya harus hafal ini lagu kebangsaan Indonesia kita ini. Ya jadi baik ya anak-anak, kita lanjut ya. Jadi ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, ya betul sekali ya anak-anak. Jadi materi minggu lalu itu masalah teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Ada yang masih ingat? Indrawati? Langkah-langkah melakukan sesuatu Bu. Iya, betul sekali. Jadi ya langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, teks prosedur. Apalagi yang diingat pelajaran minggu lalu anak-anak? Tujuannya Ya, tujuan apa tujuannya? untuk membantu pembaca atau pendengar bagaimana Ya, cara betul melakukan membuat sekali. sesuatu. Jadi selanjutnya kita ke materi ya. Materi hari ini itu masalah cerita fantasi. Ya, jadi saya tanya dulu sebelum masuk materinya, ada yang pernah menonton film Harry Potter? Willy Silvanus? Saya Bu. Ya, Saya Bu. Andalannya Ya. anu sih Bu, andalannya Yulianus. Julianus, apa kira-kira yang dialami tokoh Harry Potter dalam cerita tersebut atau dalam film tersebut? Lupa mi, Bu. Willy Silvanus, jangan tidur ya pada saat belajar. Iya, Bu. Ya, jadi usahakan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Jadi saya tampilkan ya materi tentang cerita fantasi. Jadi yang pertama, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi hari ini kita membahas mengenai mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Jadi sebentar itu akan disajikan atau kalian baca di buku paketnya satu contoh cerita fantasi. Kemudian kalian akan menentukan atau menjelaskan unsur-unsur cerita fantasi. Yang mana itu yang dimaksud unsur-unsur? Jadi ada namanya tokoh, ada penokohan, ada latar, alur, tema, sudut pandang, dan amanat. Kemudian setelah membaca cerita nanti itu, kalian menentukan jenis ceritanya. Masuk ke dalam jenis cerita apa itu. Jadi selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengamati video atau materinya, materi pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan jenis dan unsur-unsur cerita fantasi dengan tepat. Ya, sekarang apa itu cerita fantasi? Ya, jadi saya tanya kembali dulu, yang pernah menonton cerita atau film Harry Potter, apa yang digambarkan di situ? Ada yang tahu anak-anak? Apa yang diceritakan di situ? Tidak masuk akal Bu ceritanya karena bisa kita terbang pakai sapu. Ya, apalagi yang lain?
Siapa yang bisa jawab? Yang lain? Jadi salah satunya yang tadi itu tidak masuk akal karena bisa terbang menggunakan sapu. Jadi itulah maksud dari cerita fantasi. Jadi cerita itu hanya hayalan semata atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Selanjutnya ada juga namanya jenis-jenis cerita fantasi. Jadi yang pertama ada namanya cerita fantasi total. Bisa dibacakan Ibu, dibacakan Anandana Selawati? Ya, Bu. Cerita fantasi total merupakan sebuah cerita fantasi di mana memiliki nama tokoh, latar, tempat, alur, dan juga peristiwa yang ada di dalamnya tidak terjadi pada dunia nyata. Dalam artian, cerita tersebut murni dihasilkan dari imajinasi dan juga khayalan si pengarangnya. Minta izin Kak dulu, Ibu. Ya, Bentar. silahkan. Jangan lama-lama ya, Indrawati. Iya, Bu. Ya, yang kedua, cerita fantasi irisan. Willy Silvanus, coba dibaca supaya jangan mengantuk di kelas. Yang mana itu, Bu? Cerita fantasi lintas waktu. Ya, Tidur tadi Willy, Bu. Ya, makanya disuruh membaca supaya jangan mengantuk. yang mana ya, Ibu? Yang nomor 1 atau nomor 2, Nomor Ibu? 2, Teks cerita fantasi lintas waktu. Teks cerita fantasi sejaman merupakan jenis teks cerita fantasi yang memiliki 2 atau lebih latar yang ada di dalam cerita tersebut. ya. Kemudian selanjutnya, berdasarkan latar ceritanya. Jernih, silakan baca yang pertama. Iya, berdasarkan latar ceritanya, teks cerita fantasi sesaman. Teks cerita fantasi sesaman merupakan jenis teks cerita fantasi yang hanya memiliki satu latar atau satu waktu. Misalnya, seperti masa saat ini, masa lalu, dan juga masa depan. Ya, yang kedua, Mufliha. Silakan dibacakan, Nak, nomor 2-nya. Teks cerita fantasi lintas waktu. Teks cerita fantasi sejaman merupakan jenis teks cerita fantasi yang memiliki 2 atau lebih latar yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, terima kasih. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur ya, anak-anak. Unsur-unsur cerita fantasi. Jadi ada 6 di situ. Jadi silakan dibacakan yang pertama, Indrawati, unsur-unsurnya. Unsur-unsur cerita fantasi yang pertama itu ada tema, Bu. Ya, tema. Jadi tema itu gagasan dasar ya, atau ide cerita. Ide yang diceritakan nanti dalam cerita fantasi tersebut. Kemudian yang kedua, Anna Amalia. Ciri yang kedua, Nak, yang mana? Tokoh dan penokohan. Ya, jadi yang dimaksud di sini tokoh dan penokohan, perilaku, pelaku cerita, kemudian beserta sifat-sifatnya. Yang ketiga, Rindi. Iya, Bu. Alur, Bu. Ya, alur. Alur Jadi, itu sama dengan jalannya cerita. ya, jadi jalannya cerita, alur. Ya, Bu, alur ada 2, Bu. Ada 3. Ya, Alur maju, mundur, dan mundur, campuran, Bu. campuran. Ya, Iya. betul sekali. Ya, kasih plus kepada Ibu Rindi, kepada Rindi Antika. Jadi ya, kayak rasa ini dia baca Lihat, memang Bu, tidak mau tepuk di tangan, rumah. Bu. Ya, Tidak mau tepuk tangan, Bu. Nah, belek-belek juga, Bu. ya tepuk tangan teman-teman yang lain. Jadi saya rasa ini dia baca memang materinya sebelum belajar ya. Begitu Rindi? Ya, jadi bisa dijadikan contoh ini. Belajar dibaca memang materinya sebelum masuk belajar. Begitu ya anak-anak? Ya. Iya, Bu. Ya, kemudian selanjutnya Silvanus Iya. yang keempat. Apa itu, Bu? Kiri unsur-unsur cerita fantasi yang keempat. Yang keempat ya, Ibu.
Ya, Jelas Ibu. ya saya Latar. ya Latar, latar setting. atau setting. Oke. Nah, jadi ini juga terbagi 3 ya. Ada namanya keterangan tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya, yang kelima, Ibu Yulianus? Saya mau baca. Bu. Ya, Minta izin ke sebentar, Bu. Nah, panggil ke Pak Burhan di atas. Dipanggil Beng yang piket. oh silakan, silakan. Indrawati sudah kembali ya? Ya, Sudah. ya Indrawati, yang kelima, silakan Amanat dibaca. Ibu. Fantasi yang kelima. Amanat Ibu. Pesan yang ingin disampaikan penulis. Ya, pesan yang disampaikan penulis kepada ya pembacanya. Yang terakhir, kembali ke jernih. Sudut pandang, Bu. Ya, sudut pandang. Kekuatan penulis dalam bercerita. Jadi itu ya anak-anak. Jadi mengenai ciri dan unsur-unsur cerita fantasi. Kemudian di sini ada contoh cerita fantasi. Bisa dibacakan satu orang? Contoh cerita fantasi, Elisa dan 3 butir jagung emas. Siapa yang mau Baca bacakan? Ibu. Hah? Saya Ibu. Ya, silakan dibacakan untuk disimak teman-teman yang lain. Kecil sekali Elisa tulisannya, dan Bu. 3 butir jagung emas. Di sebuah gubuk tua, tinggallah seorang gadis bernama Elisa bersama ibu dan adiknya. Ayahnya telah meninggal sehingga tulang punggung keluarga hanyalah ibunya. Elisa harus putus sekolah karena ibunya sudah tidak sanggup membiayai sekolah Elisa. Untuk membantu ibunya, Elisa bekerja pada tetangganya yang memiliki rumah besar. Pada suatu pagi, ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Kakek tua itu tampaknya sangat lelah dan tersungkur di jalan. Kakek itu lalu meminta tolong dan Elisa segera membantu kakek tersebut. Elisa kemudian mengobati luka kakek sembari berbincang. Kakek menanyakan tentang hidup Elisa dan Elisa menceritakan semuanya. Setelah cukup beristirahat, Elisa menawarkan untuk mengantar si kakek. Akan tetapi, kakek tua menolak dan memberikan sepotong kain. Di dalam sepotong kain yang diberikan kakek tua, terdapat 3 butir jagung berwarna emas. Kakek tua berpesan bahwa jagung ini adalah jagung ajaib. Jika ditanam dengan ikhlas dan sabar, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Elisa berterima kasih dan melanjutkan perjalanan untuk bekerja. Setelah pulang, Elisa menceritakan kejadian dan jagung emas kepada sang ibu. Sang ibu lalu meminta Elisa untuk menanam jagung tersebut di belakang rumah. Setiap pagi, Elisa menyiram jagung dan siangnya ibunya membantu merawat jagung tersebut. Setelah jagung tersebut tumbuh, betapa terkejutnya Elisa ketika hendak memasak jagung, tapi seluruh biji jagung terbuat dari emas. Elisa kemudian menceritakan kepada sang ibu. Keduanya berencana menjual jagung emas itu. Jagung emas tersebut selalu berbuah 1 buah dalam seminggu, sehingga keluarga Elisa kini hidup sejahtera. Setelah merasa serba cukup, hasil panen jagung lainnya, kemudian dia bagikan biji jagung emas tersebut kepada tetangga dan orang miskin agar bisa menikmati hasil jagung tersebut. Meskipun sudah merasa cukup, namun Elisa selalu berbaik hati dan senang membantu sesama. Sudah, Ibu? Iya. Ya, jadi terima kasih kepada Indrawati yang sudah membacakan. Ibu. Iya, jadi dari cerita tersebut, kira-kira kenapa cerita ini dinamakan cerita fantasi? Ada yang bisa jawab? Tidak masuk akal, Ibu. Masa jagung berubah jadi emas? Iya, jadi betul sekali. Jadi salah satu ya, jagungnya itu berbuah emas. Ya, dalam kehidupan nyata kan tidak seperti itu ya anak-anak. Jadi itu salah satunya.
Kenapa dikatakan ini sebagai cerita fantasi? Cerita ini tidak masuk akal. Ya, seperti itu. Kemudian, cerita ini masuk ke dalam jenis cerita apa, anak-anak? Tadi itu kan jenis cerita itu ada 4. Ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi sebagian, sezaman. Masuk ke dalam apa ini, anak-anak? Masuk ke dalam cerita Mungkin total, Bu. total. Fantasi. Total, Ibu. Ya, ya. Ya, jadi ya masuk ke dalam cerita total. Kemudian selanjutnya anak-anak, ini ada contoh cerita fantasi. Mungkin ada di antara anak-anak yang sudah menonton ini. Doraemon biasa menonton anak-anak? Iya, Bu. Oh, itu Iya, Putri Bu. Duyung, Ibu. Kesukaannya Julianus. Dia sudah nonton, Bu. Putri Duyung. Julianus, tidak mengantuk lagi Julianus. Sudah muncul di sini. Tidak lagi, Bu. Oh, Ada iya, gambar-gambar di dalam, Bu. Iya, iya. Kemudian Putri Duyung, ada yang sudah pernah menonton? Oh, kesukaannya Wati itu, Bu. Siapa? Kesukaannya Wati. Iya. Kemudian ini dan selanjutnya ya. 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 Jadi sekarang anak-anak, jadi setelah mempelajari tadi tentang pengertian, kemudian jenis-jenis, unsur-unsur cerita fantasi. Jadi sekarang Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi karena kita di sini jumlahnya 20, kita bagi 4 saja ya anak-anak. Jadi ada 4 kelompok, terdiri dari 5 orang setiap kelompok. Jadi ketuanya yang pertama, Yulianus Ardi. Supaya semangat, jangan tidur saja. Yulianus, Willy Silvanus yang kedua. Iya, Bu, iya. Ya, Indrawati yang ketiga, Jernih yang keempat. Sudah kembali ya Rida Halim? Sudah? Nah, atau yang kelima Anna Amalia. Ya, jadi Ibu yang keberapa saya, Ibu? Yang ketiga. Oh, yang ketiga, ya, Ibu. Jadi tugasnya sebentar ini, jadi sudah ada LKPD yang dibagikan ya anak-anak. Jadi di situ diperhatikan LKPD-nya. Jadi berkelompok sebentar. Jadi caranya kalian membaca contoh cerita fantasi yang ada di buku, paketnya yang berjudul Kekuatan Ekor Nagata. Ada di situ di bukunya ya, di buku paket. Jadi dibaca, kemudian secara berkelompok tentukan jenisnya. Jenis cerita itu masuk ke dalam jenis apa. Kemudian yang kedua, tentukan unsur-unsurnya. Unsur cerita fantasi yang dibagi tersebut. Sudah terbagi semua kelompoknya? Indrawati sudah ada anggotanya? Sudah, Ibu. Ya. Willy sudah ada? Iya. Jernih sudah ada? Sudah, Bu. Iya. Jadi sembari mengerjakan tugas kelompoknya ya. Jadi Ibu akan berkeliling memantau bagaimana proses diskusinya sebentar. Iya. Jadi silakan dikerjakan anak-anak. Jadi waktunya 30 menit ya. Dan hasilnya sebentar akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Jadi perwakilan kelompok ya. Ya, jadi silakan dikerjakan anak-anak. Bagaimana kelompok 1? Ada hambatan dalam mengerjakan tugas? Ibu, tidak ada LKPD ku, Ibu. Hah? Saya kira sudah dibagikan tadi.
LKPD-nya per kelompok. Grup. Ya, Salah kirim Ki mungkin Ibu. sudah dapat semua ya LKPD-nya? Ya, Salah Jadi kirim Ki waktu- kayaknya Ibu. ya. Salah kirim Ki. Jadi waktunya salah kirim ya? Bu, Ya. LKPD-nya ini yang judulnya Cincin Kalimaya. Ya, salah Ibu. Bukan. Itu, Bu. Oh iya iya iya. Jadi mungkin tadi lupa. Jadi di LKPD-nya cincin Kalimaya ya? Iya, Bu. Oh Itu iya yang iya dikerja, iya. Bu. Iya iya. Jadi silakan dibaca itu. Kemudian tentukan jenisnya dan unsur-unsurnya. Bisa anak-anak? Iya, Bu, Iya, bisa. jadi waktunya 30 menit ya. Sembari Ibu berkeliling memantau jalannya diskusi. Ya. Kelompok 3, bagaimana, ada hambatan? Ibu itu Yulianus tidak mau kerja Ibu. Hah? Kenapa Sama Yulianus? Sama Willy. Jadi Yulianus itu yang mempresentasikan salah satu sebentar ya, karena dia ketua kelompok. Iya, Jadi Bu. semuanya harus aktif ya di dalam kelompok. Ya, Bu. Nanti saya tunjuk anggota kelompok saya, Bu. Ya, jadi diatur sebentar siapa yang mau presentasi di setiap kelompoknya. Bagaimana anak-anak, sudah? Sudah dikerjakan? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, jadi untuk penampilan yang pertama, kelompok 1, silakan dibacakan hasil diskusinya. Pak Yulianus, Yulianus. Bos, kami ya, Ya, Pak kelompok Yulianus. 1. Oh, sore, Kita Bu. kelompok, kita Ya, kelompok. Ya. Yulianus. Oke, baik, Bu. Saya berikan kesediaan kepada anggota kelompok kami, Rende. Bu, Ya, silakan yang ditunjuk kata kelompoknya, silakan dibacakan. dan tadi Yulianus dia mau Ya, masuk. Yulianus bukan ketua ya. kelompok Yulianus. Kenapa Yulianus? Ketua Nah. kelompok, Bu. Iya, Yulianus silakan dibacakan. Karena ketua kelompok ya, harus Ketua ya. kelompok itu memberikan wewenang kepada anggotanya, Bu. Makanya dikasih kesempatan jam Rende, Yulianus Bu. ketua. Yulianus lagi, Bu, karena tidak pernah dia, Bu. Tidak ada bagian. Sengaja ditunjuk Yulianus tadi karena kemarin-kemarin itu agak malas. Jadi saya tunjuk Yulianus. Kelompok pertama, silakan dibacakan hasil diskusinya. Mana mi teman-teman? Hasil diskusi tak? Ya, jadi yang pertama itu apa? Atau kita ke kelompok 3 dulu. Indrawati. Kayaknya kelompok 1 ini belum siap. Kelompok Tentukan 3? jenis cerita fantasi. Ya. Ya. 1. Jenis cerita fantasi. 1. Jenis cerita fantasi lintas waktu. Bukti pada teks. Di antara ratusan mereka yang berusaha malam itu, hanya penerangan milik kami berdua yang paling redup. Kami berdua berada di sebuah gubuk tua zaman dulu. Hari yang awalnya malam, tiba-tiba menjadi terik di siang hari. Sudah, Ibu? Ya. Kemudian kelompok kedua, bagaimana kelompok yang lain? Sama atau tidak jawabannya? Sama, Bu. Ya, kita pindah ke kelompok kedua ya. Yang nomor 2-nya, soal nomor 2. Saya, Bu. Ya, silakan. Kelompok 5. Ya. Nomor 2, tentukan unsur-unsur satu tokoh. Tokoh dalam cerita yaitu Adi dan Bayu. Penokohan Adi itu sifatnya antagonis, jahat. Oh iya, ya. Ya. Kemudian latar tempatnya itu di tengah hutan pinus. Waktunya malam hari. Kemudian alurnya alur lengkap. Temanya
Bukan dunia gaib, akan tetapi dimensi di mana sang pemilik cincin Kalimaya dapat keluar dan masuk melihat isi dimensi. Sudut pandang orang ketiga. Ya, Amanat, betul sekali. kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Itu, Bu. Ya, kelompok yang lain bagaimana dengan kelompok yang lain? Jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Kelompoknya Ibu Samai, atau kelompoknya Julianus. Ah, Julianus tadi? Sama Mi juga ndak tidur Mi Kak Bu. Oh, tidak tidur, Mi. Tidak Penyontek mengantuk lagi. Julianus, Bu. Ya. Ya, jadi baik anak-anak. Karena saya kira dengan mengerjakan LKPD-nya tadi, berarti anak-anak sudah paham tentang ciri dan unsur-unsur cerita fantasi. Jadi, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, jadi pembelajaran kita hari ini itu kesimpulannya, jadi kesimpulan pembelajarannya itu yang pertama, jadi siswa sudah dapat menentukan jenis cerita fantasi, kemudian sudah mampu menentukan unsur-unsur cerita fantasi. Atau masih ada hambatan yang dialami tadi dalam pembelajaran anak-anak? Tidak ada, Bu, cuma Julianus selalu mengganggu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi untuk Julianus, ke depannya jangan seperti itu lagi ya. Ya, Bu. jangan mengganggu di dalam kelas ya Julianus. Iya, Bu. Kayaknya mau tinggal kelas lagi. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi manfaat yang kita peroleh setelah membaca atau mempelajari materi pada kesempatan ini, yaitu yang pertama mengenai cerita fantasi. Jadi memperbanyak kata bahasa dan meningkatkan motivasi. Jadi setelah mempelajari cerita ini, siswa lebih termotivasi. Jadi dengan membaca ada motivasi yang timbul dari diri siswa, kemudian wawasannya juga akan bertambah. Dan terakhir meningkatkan imajinasi. Bayangkan jika kalian bisa nanti menjadi seorang pengarang, membuat sebuah cerita fantasi yang bisa ditampilkan atau setidaknya dibuat film seperti itu anak-anak. Jadi untuk materi selanjutnya, pertemuan kedepannya itu kita masih membahas tentang cerita fantasi ya anak-anak, tetapi kita sudah masuk ke dalam menulis cerita fantasi. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, dibaca memang di rumah materi-materinya, atau cari sumber-sumber yang terkait dengan materi yang akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Jadi saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan terima kasih untuk anak-anakku semua telah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini, dan saya minta kepada Jerni untuk memimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Silakan Jerniati. Iya, sebelum Menantu Ibu Jerni. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi terima kasih untuk Ananda Jerni yang sudah memandu temannya membacakan doa. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini, dan saya lihat sudah ada gurunya di depan pintu ya untuk pertukaran jam. Jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.